Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Dragnils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga, thank you banget ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Kemudian untuk lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa langsung dapat lonceng notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya. Oke, untuk topik pada konten kali ini adalah adu mekanik di arena battle ya. Di sini gua bakalan nge-push arena karena kebetulan PTS-nya adalah disuruh buat arena battle. Maka dari itu gua bakalan attack, gua bakalan battle di arena dengan ketiga akun gua yang kebetulan berada di satu aliansi yang sama ya. Oke, langsung aja. Di sini kayaknya gua salah ambil musuh. Ya, karena depannya langsung dikasih voodoo vampir anjir. Oke, gua coba memanfaatkan dari skill satunya ini ya, Pegasus ya, dimana dia bisa menangkis dan kemudian memantulkan damage-nya ke musuh. Dia bisa nangkis kemudian bisa mengembalikan damage ke musuh. Gua bakalan manfaatin skillnya supaya tentu saja supaya bisa menang. Simpelnya kayak gini coy, dia nggak perlu gua build sekuat mungkin ya, dia nggak perlu gua build se overpower mungkin, karena di sini gua cuman pakai dia untuk memanfaatkan skill satunya, dimana dia bisa nangkis dan juga mengembalikan damage ke musuh tanpa darahnya berkurang ya. Tanpa darahnya berkurang, sisanya nanti tinggal di last hit pakai naga-naga yang lain. Bener-bener overpower sih, jujur aja. Seri Spiked itu bener-bener enak banget dipakai. Selain dari skill keduanya yang lumayan bagus, kemudian dari skill satunya juga bener-bener OP ya. Tapi sayangnya di sini gua udah naik ke master arena yang ketiga, dimana di sini gua bisa pakai naga-naga terbaik gua ya. Gua bisa pakai line up terbaik yang gua punya. Oke, di sini gua bisa pakai Quantum Wormhole, kemudian Arcana Judgment, dan juga Bloodgod Vampir ya. Apakah bisa pakai naga yang lain? Oke, sebenarnya bisa ya pakai naga yang lain ya. Cuman kalau dari segi level dan segi skillnya, tentu saja line up yang kayak gini udah bener-bener mantep banget sih. Udah valid no debat ya. Semua skill aktifnya bisa dengan enaknya gua manfaatin. Yang pertama untuk seri Arcana, setelah mengeluarkan skill biasa karena mendapatkan giliran pertama, ketika darahnya udah berkurang, kemudian tinggal pakai skill satunya. Bisa memberikan damage ke semua musuh dan juga regen. Setelah skill 1 dari Arcana Judgment cooldown, di sini gua tinggal pakai naga yang lain. Seperti Quantum Wormhole, dia fungsinya juga bisa nyicil-nyicil musuh yang ada di belakangnya. Kemudian kalau semua naga-naga yang udah gua pakai barusan, skill satunya udah cooldown semua, sisanya tinggal gua pakai
BGV buat mereset cooldownnya. Udah sering banget gua bahas ya, udah sering banget gua jelasin ke kalian. Yang penting itu kita bisa memanfaatkan skillnya sebaik mungkin. Gimana caranya supaya ketika skill dari salah satu naga yang kita punya cooldown, itu gimana supaya nanti ketika dipakai lagi skillnya udah aktif, skillnya tinggal langsung digunakan aja. Simpelnya tuh kayak gitu coy, nggak perlu ribet-ribet ya. Jangan punya pikiran mentang-mentang naganya udah level max itu tinggal di auto battle aja. Kalau bisa sih jangan, karena kalau naga VIP itu kita harus benar-benar bisa memanfaatkan semua dari skill-skill aktifnya. Semua skill-skillnya itu harus kita manfaatkan seefektif mungkin ya, supaya musuh-musuh yang di belakangnya itu udah kena cicil gitu loh, darahnya udah berkurang, nanti sisanya tinggal dilasit pakai naga-naga yang lain, sehingga nggak perlu benar-benar lebih effort lah ya. Sebenarnya sih ya bisa-bisa aja gua solo, cuman lebih enaknya ya kita cicil-cicil musuh yang belakang juga pakai naga-naga yang udah ada, sisanya nanti tinggal di hit beberapa kali aja gitu loh. Nah, di sini musuhnya bener-bener seimbang ya. Musuhnya ada Quantum Wormhole juga, kemudian ada Arcana Judgment, dan juga ada Ascent Supreme. Oke, coba gua benar-benar bakalan memanfaatkan skill yang gua punya ya. Skill-skill naga yang gua punya bakalan gua manfaatkan seefektif mungkin. Nah, Ascent Supreme-nya itu nggak bakalan gua kasih giliran buat dia attack coy. Nggak bakalan dia gua kasih kesempatan nyerang. Kalaupun dapat kesempatan nanti tinggal diterusin pakai skillnya Arcana Judgment gitu loh. Oh, ternyata dia maju duluan ya. Gua kira yang bakalan maju duluan itu Arcana Judgment-nya, tapi ternyata yang maju duluan Ascent Supreme-nya. Kalau kayak gini kita tinggal menyesuaikan, karena skill satunya Arcana Judgment itu elemen soul, artinya tinggal dipakai BGV aja. Elemen depannya BGV adalah Chaos, sehingga Arcana Judgment gak akan mengeluarkan skill satunya, karena notabene lemah terhadap elemen Chaos. Itu bisa mengurangi waktu ketika kita battle ya. Karena kalau battlenya pakai naga VIP, pakai naga yang punya skill, itu battlenya nggak bisa instan coy. Battlenya itu nggak bisa instan langsung kelar tinggal di auto battle gitu, nggak bisa. Tapi harus benar-benar kita manfaatkan semua skill-skill yang kita punya. Kurang lebih kayak gitu ya, simpelnya ya. Sisanya tinggal gimana gaya kalian ketika battle aja sih. Kalau gua ya kayak gini, lebih seru aja gitu kalau semua skill-skill yang kita punya benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Selain untuk mengurangi durasi ketika battle, itu juga bisa berguna untuk hiburan yang cukup seru. Percuma juga punya naga VIP tapi skillnya nggak dipakai semua, anjay. Oke, battle terakhir dengan akun utama. Abis ini gua ganti akun ya. Abis ini gua pindah ke akun yang satunya buat lanjutin battle-battlenya. Bentar ya, gua selesaiin dulu battlenya. Ini kenapa gua sengaja pakai Arcana Judgment meskipun kena critical, supaya skillnya itu bisa critical juga ke Ascent Supreme yang ada di belakangnya. Bisa dipakai buat nyicil-nyicil gitulah. Sebelum fight-nya dimulai, kita bisa nyicil-nyicil musuh-musuh yang di belakang. Itu
Selain untuk menghemat durasi ya, karena udah kena cicil duluan sebelum dia tarung, sebelum dia fight itu udah kena cicil duluan. Itu berlaku buat naga-naga tertentu yang punya skill seperti itu ya. Kalau nggak ada skill yang kayak gitu ya nggak bisa. Oke, ronde yang pertama buat battle di akun utama udah selesai. Sekarang gua bakalan pindah ke akun Smurf yang kedua. Langsung aja gua pindah, let's go. Oke, selanjutnya buat akun Smurf gua yang kedua ya. Kebetulan di akun-akun Smurf gua, arenanya itu cukup mendukung ya. Karena masing-masing dari akun Smurf gua ada beberapa punya naga gratisan. Punya naga gratisan dari Alliance Chest yang sebelum-sebelumnya, yaitu Empire Wasteland Dragon. Maka dari itu di arena yang sekarang jujur aja gua pede banget ya buat menang ya, karena punya naga yang udah level max. Kemudian ada juga Moonstone Dragon yang dia juga merupakan naga gratisan dari Alliance Chest. Kalau pakai naga-naga biasa kayak gini, biasa itu dalam artian non VIP ya, bukan naga VIP yang juga nggak ada skill spesialnya, skill aktifnya. Maka dari itu kalau draftnya kayak gini ya tinggal di auto battle aja nggak masalah. Karena kalau naganya nggak punya skill itu benar-benar tergantung sama statistik dari naganya. Asalkan udah level max, sisanya tinggal di auto battle aja ya kan. Oke, sambil gua attack di arena, sebentar lagi udah dimulai ya buat event Divine Pass Heroic VIP dari seri naga Spiked, yaitu Divine Pass Heroic VIP-nya High Spiked Rhino Dilo Dragon. Itu sebentar lagi udah dimulai. Udah sering gua bahas juga buat keterangan harganya ya. Meskipun masih perkiraan, tapi beberapa kali udah sempet gua bahas di konten-konten yang sebelumnya. Berdasarkan info dari sellernya, perkiraan harga untuk Divine Pass yang selanjutnya itu berada di angka 265.000. Perkiraan di harga segitu ya, entah bakalan naik atau mungkin bakalan turun ya, kurang lebih sekitar di angka segitulah. Lalu untuk Divine Pass-nya apakah gua bakalan beli? Tentu saja bakalan gua beli, tapi nggak secara langsung ketika udah rilis ya. Seperti biasa, gua selesaikan dulu semua misi-misi dari Divine Pass-nya. Kemudian kalau misi-misinya udah banyak yang selesai, udah full, sisanya tinggal gacha-gacha seperti biasanya. Toh, seperti yang gua bilang sebelumnya, gua sengaja skip buat event skin ketiga dari High Master Karma itu supaya gua bisa fokus sama event kali ini, sama event dari Divine Pass Heroic VIP-nya Spiked, karena durasinya juga jangka panjang ya, seperti biasanya kurang lebih sekitar 70 hari lebih itu durasi keseluruhan. Jadi tentu saja butuh naga-naga kerucuh dari Spiked semuanya buat digunakan untuk battle quest selama Divine Pass-nya berlangsung. Selama event utama ya, bukan Divine Pass-nya, tapi selama event utamanya berlangsung buat dapetin insignianya coy. Itu harus banget disiapin, harus dan wajib banget dipersiapkan kalau emang mau bener-bener mengejar bintang 5 ya, bintang 5 dari naga heroic VIP-nya nanti.
Eventnya sih nggak jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya. Tentunya kita harus mengumpulkan insignia sampai target yang ditentukan. Dan buat mendapatkan insignia tersebut bisa dari banyak cara. Nanti bakalan gua bahas setelah gua login ke akun yang selanjutnya. Di sini udah kelar ya. Karena nggak ada mekanik yang gua pakai, battle-battlenya ya langsung aja sikat. Oke, gua pindah dulu ke akun yang satunya coy. Let's go. Oke, sekarang lanjut buat battle di arena di akun Smurf gua yang ketiga ya. Nggak jauh beda sih sebenarnya. Dari segi line up naga yang gua pakai itu nggak jauh beda ya, sama aja. Yang pertama ada Empire Wasteland dan yang kedua ada Moonstone Dragon, sama aja kayak akun yang sebelumnya. Jadi battlenya ya tinggal langsung aja di auto battle aja sampai kelar. Oke, kemudian melanjutkan dari pembahasan topik yang sebelumnya. Cara buat mendapatkan insignia dari event Divine Pass VIP untuk naga Spiked yang selanjutnya. Itu ada beberapa cara yang efektif buat mendapatkan banyak insignia ya. Yang pertama tentu saja top up dari Divine Pass. Divine Pass itu bisa dapat banyak Divine Pass, kok banyak Divine Pass. Dari Divine Pass itu bisa mendapatkan cukup banyak insignia ya. Lumayan lah buat ngumpulin insignia sampai target yang ditentukan. Kemudian ada juga dari Battle Quest. Dari Battle Questnya naga-naga Spiked yang Kroco, Spiked yang legendary ataupun yang mythical. Nantinya bakalan ada battle quest yang bisa kalian serang, yang bisa kalian attack. Maka dari itu harus mengumpulkan naga-naga Spiked supaya bisa lebih cepat buat mendapatkan insignianya. Selanjutnya dari event ya, dari event-event rutinan seperti Magic Island, Puzzle Island, Tower Island, Running Island, Grid Island, ya semacam itu. Itu juga bisa mendapatkan beberapa insignia meskipun nggak terlalu banyak, cuman udah lumayan lah ya buat ngumpulin insignia yang diperlukan. Selanjutnya kalian juga bisa dengan rutin, kalian juga bisa dengan rutin klaim dari website Dragon City. Dari login harian ya, setiap hari kalian harus login secara rutin supaya nanti ketika udah 1 minggu itu bisa mendapatkan bonus insignia yang setiap harinya cuma 1, tapi di akhir, di penghujung ketika udah seminggu nanti bakalan dapat tambahan beberapa insignia juga. Jadi untuk mengumpulkan insignia, kalian harus secara efektif mengikuti cara-cara tersebut. Tentu kalian bakalan nanya, Bang, kalau kita nggak beli Divine Pass yang legendary, Divine Pass yang lain selain Divine Pass Heroic VIP, apakah bisa kekejar, Bang? Jawabannya sih agak susah ya. Mungkin kalau kalian punya naga-naga Spiked untuk battle questnya itu punya semua dan semuanya udah level max, itu mungkin bisa-bisa aja. Cuman tetap aja harus rutin login dari website, rutin mengikuti event, semuanya harus benar-benar rutin kalian ikuti. Maka dari itu kalau mau lebih efektif ya tentunya harus beli Divine Pass yang selanjutnya. Oke, itu aja untuk info konten kali ini ya. Pembahasannya mengenai Divine Pass Heroic VIP Spiked.
Buat yang mau beli kalian bisa join ke grup WA dan nantinya bakalan gua kasih tahu siapa sellernya ya. Oke, konten buat adu mekanik di arena battle cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat yang udah nonton, buat yang udah support channel ini, thank you banget guys. Dan kemudian kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya ya. Thank you for watching buat semuanya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.